Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah meskipun masih dalam masa pandemi seperti ini. Dan selalu ikuti protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Zeki dari Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi koordinat kartesius untuk siswa kelas 8 SMP atau MTS sederajat. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Coba kita perhatikan denah di samping. Dari denah tersebut, bagaimana posisi lokasi yang ditunjukkan oleh panah terhadap Jalan Peribaru dan Gang Sakura. Nah, untuk menentukan posisi tersebut, kita bisa menggunakan diagram koordinat kartesius. Bagaimana caranya akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Sehingga tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Istilah kartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Istilah ini digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis, yaitu Descartes, yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Beliau memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang tegak lurus antar satu dengan yang lainnya. Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Coba perhatikan gambar di samping. Jadi, koordinat kartesius adalah dua garis berarah atau sumbu yang tegak lurus satu sama lain. Titik pertemuan antara dua garis tersebut disebut dengan titik asal atau titik 0,0. Sumbu yang tegak lurus merupakan sumbu Y atau bisa disebut juga ordinat. Sedangkan sumbu yang mendatar atau horizontal merupakan sumbu X atau bisa disebut juga aksis. Ayo kita amati. Pada gambar tersebut terdapat titik A yang berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X. Juga terdapat titik B yang berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y dan 2 satuan terhadap sumbu X. Posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut X, Y. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y dan bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. Apabila dari sumbu Y mendatar ke kanan, maka koordinat X bernilai positif, dan apabila mendatar ke kiri, koordinat X bernilai negatif. Sedangkan apabila dari sumbu X vertikal ke atas, koordinat Y bernilai positif, dan apabila vertikal ke bawah, maka Y bernilai negatif. Sehingga dapat kita tulis posisi titik A yaitu 3,4 dengan koordinat X sama dengan 3
dan koordinat Y sama dengan 4. Dan posisi titik B yaitu negatif 6,2 dengan koordinat X sama dengan negatif 6 dan koordinat Y sama dengan 2. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di mana pada kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif. Pada kuadran 2 koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3 koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Sedangkan pada kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Coba kita perhatikan gambar tersebut. Titik A berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan 5 satuan terhadap sumbu X, sehingga titik koordinatnya yaitu 4,5 dan berada di kuadran 1. Titik B berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y dan 3 satuan terhadap sumbu X, sehingga titik koordinatnya yaitu negatif 4,3 dan berada di kuadran 2. Titik C berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan 5 satuan terhadap sumbu X, sehingga titik koordinatnya yaitu negatif 3, negatif 5 dan berada di kuadran 3. Titik D berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y dan 4 satuan terhadap sumbu X, sehingga titik koordinatnya yaitu 5, negatif 4 dan berada pada kuadran 4. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Coba perhatikan pada permasalahan yang kita bahas tadi. Untuk menentukan posisi tersebut, kita gambarkan diagram koordinat kartesius terlebih dahulu. Setelah itu, kita lihat bahwa lokasi tersebut berjarak 6 satuan terhadap Jalan Peri Baru dan 3 satuan terhadap Gang Sakura, sehingga koordinatnya yaitu 6,3. Tidak terasa pembahasan kita tentang koordinat kartesius pada part 1 ini sudah selesai. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.